Tawangmangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Merupakan objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu yang bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar 1 jam dari kota Surakarta. Selain udaranya yang sejuk, panorama alam Tawangmangu juga sangat indah serta memiliki beberapa wisata air terjun yang layak untuk dikunjungi. Terlebih lagi, daerah ini terkenal dengan produksi pertanian penghasil sayur mayur. Bagi umat Katolik yang sedang liburan di kawasan Tawangmangu, Gua Maria Sendang Pawitra menjadi salah satu tempat ziarah paling direkomendasikan. Gua Maria Sendang Pawitra terletak di daerah wisata Tawangmangu, Karanganyar, Solo. Tepatnya di Dusun Sendang Desa Sepanjang, Tawangmangu, Karanganyar. Namun orang sering menyebutnya sebagai Gua Maria Tawangmangu. Disebut Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya karena letaknya di Dusun Sendang dan di dekat gua itu terdapat sendang yang dulu dijadikan tempat untuk membuat keris oleh para empu. Sedangkan nama Pawitra berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tempat untuk menyucikan diri. Penyucian diri secara fisik diungkapkan dengan berjalan kaki, sepanjang 3 km dari jalan raya menuju Sendang melalui jalan setapak yang turun naik. Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya memang belum sepopuler Gua Maria lainnya. Namun, untuk berziarah ke gua ini akan sangat terasa makna pesiarahannya. Karena untuk menuju ke lokasi gua harus berjalan panjang lewat jalanan yang terjal, berliku-liku dan naik turun. Keberadaan Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya tak lepas dari hasil kerjasama umat Katolik setempat. Tanah seluas 200 meter persegi itu pun diperoleh dari hasil patungan umat Katolik Stasi Tawangmangu, Paroki Santo Pius X Karanganyar, Solo. Berawal dari tradisi umat Stasi Tawangmangu yang sering melakukan meditasi di alam terbuka di sekitar Gunung Lawu setiap malam Jumat. Dalam rohani, mereka berupaya untuk bisa mendapatkan tempat ziarah di sekitar Tawangmangu. Sedangkan, tradisi tirakatan dimulai dari tahun 1968. Namun untuk mendapatkan tempat ziarah baru diperoleh sekitar tahun 1984. Dalam perjalanan rohani mereka yang panjang itulah, mereka mendapatkan penglihatan adanya cahaya di langit di atas Gunung Tempurung. Cahaya itu menyorot sebuah pohon yang akarnya dari langit. Di tempat itulah, terdapat lahan kosong yang belum digarap. Mereka melihat pohon penjalin seperti yang mereka lihat dalam meditasi mereka. Mereka menjadi semakin percaya bahwa tempat itulah yang ditunjukkan Bunda Maria sebagai tempat ziarah. Dalam musyawarah bersama terwujudlah kesepakatan umat untuk membeli tanah kosong itu. Setahap demi setahap dibangunlah tempat peziarahan. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 1986 oleh Pastor A.Y. Harjo Sudarmo S.J. Dan pada akhirnya, Gua Maria ini pun resmi menjadi tempat peziarahan umat Katolik. Hidup rukun berdampingan adalah sebuah cita-cita yang selalu diimpikan. Ketika mimpi itu mendekati nyata, selalu saja ada godaan yang datang. Kompleks Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya berdiri di lahan yang berpenduduk Muslim. Bahkan tidak ada umat yang beragama Katolik. Sejak diresmikan pada tahun 1990, tidak pernah ada persoalan. Masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan keberadaan tempat ziarah itu. Warga sekitar justru senang karena keberadaan Gua Maria mendatangkan rezeki bagi mereka. Warga setempat berdagang lilin untuk keperluan para peziarah dan menjual makanan minuman bagi peziarah yang datang dari berbagai daerah. Namun sungguh disayangkan, Gua Maria Pawitra Sinar Surya ini pernah mengalami perusakan dari tangan-tangan jahil. Perusakan dilakukan sejumlah orang tak dikenal terhadap Gua Maria ini, mengundang keprihatinan berbagai banyak pihak. Tidak hanya melukai perasaan umat Katolik saja, namun tindakan itu juga menodai kerukunan antar agama di daerah ini. Aksi vandalisme yang bermotif sara ini terjadi pada bulan Desember tahun 2011. Sebanyak 4 buah patung yang terpasang ditemukan dalam kondisi rusak. Pelakunya memenggal kepala patung Bunda Maria, melepas dan merusak salib dari kayu setinggi 1,5 meter yang ada di altar di dalam gua. Patung keluarga kudus hilang, meja kaca di bawah altar pecah, serta menghancurkan 2 patung malaikat dan bejana air suci.
Sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2013, Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya ini sepi pengunjung. Dikarenakan kondisi Gua Maria yang tidak terdapat patung Bunda Maria, serta rasa takut yang mungkin dialami oleh para penziarah. Akhirnya pada tahun 2013, Gua Maria Pawitra Sinar Surya dilakukan perbaikan. Patung Bunda Maria yang sekarang terbuat dari tembaga berversi Bunda Maria India. Keadaan Gua Maria ini memang belum banyak sarana lainnya yang menunjang. Stasi jalan salib yang dipasang pun tidak begitu terawat meski sudah 3 kali dibenahi karena banyaknya tangan usil yang merusak. Namun, umat setempat justru menganggapnya sebagai berkah karena dengan demikian iman mereka diuji sampai seberapa jauh kesabaran mereka. Mereka juga tidak pernah sakit hati menghadapi tangan-tangan usil itu. Selain tempatnya yang rekreatif, Gua Maria Sendang Pawitra ini juga memiliki fasilitas yang dapat menunjang umat untuk menghayati ziarah dan doa. Penghayatan itu dilakukan dengan melewati jalan setapak sejauh 3 km yang kondisinya naik turun. Meskipun demikian, ada fasilitas pendopo yang dijadikan tempat istirahat setelah perjalanan panjang. Letaknya tepat di depan pelataran Gua Maria, pendopo ini biasa dipergunakan sebagai tempat pembinaan umat atau misa. Selain buku tamu, tempat lilin, peralatan misa, kursi, dan tikar. Di dalam pelataran Gua Maria ini juga terdapat sebuah altar yang terbuat dari batu buatan yang disusun menjadi sebuah meja. Pada bagian atas altar dinaungi atap yang terbuat dari galvalum sehingga akan aman jika cuaca sedang terik ataupun hujan. Tepat di belakang pendopo utama, menuju arah bawah pelataran Gua Maria juga terdapat pendopo. Pendopo ini terbuka dan berbentuk joglo, ukurannya lebih luas dari pendopo yang ada di depan pelataran Gua Maria. Joglo ini bisa dipakai untuk istirahat atau mengadakan prosesi misa oleh para peziarah maupun umat setempat. Pemandangan di sekeliling Gua Maria ini sangat indah karena letaknya yang di puncak bukit. Selain hutan pinus yang berfungsi sebagai penyerapan air ketika musim hujan, lokasi Gua Maria ini juga terdapat kebun dan ladang penduduk. Seperti namanya Sendang Pawitra Sinar Surya, Gua Maria ini juga terdapat sumber mata air suci. Letaknya di sebelah kanan dari Gua Maria, tepat di belakang altar. Meski debit airnya kecil, namun air yang mengalir sangat lancar dan tidak pernah mengering dari waktu ke waktu. Air sendiri adalah anugerah istimewa pencipta yang mempunyai daya membersihkan, menyucikan, dan menghidupkan. Dalam tradisi rohani, air dipakai untuk melambangkan daya hidup ilahi. Kesegaran air itu sungguh selaras dengan buah iman dan doa yang dialami. Daya khasiatnya bukan pada air itu sendiri, melainkan dengan bantuan air, kita dikuatkan dalam iman dan diteguhkan untuk terus setia di dalam doa. Keberadaan sarana toilet pada Gua Maria merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya bagi petugas atau penyelenggara layanan, tetapi juga bagi peziarah sebagai pengguna layanan. Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya juga menyediakan sarana toilet untuk para peziarah. Letaknya tepat di belakang pendopo besar menuju ke bawah. Tersedia 2 kamar mandi dengan debit airnya yang lancar dan deras. Pada pagi hari, udara di daerah ini terasa sangat dingin. Embun dan kabut masih menutupi hijaunya daun-daun. Suara burung yang berkicau terdengar sangat indah. Udara di Gua Maria ini masih terasa bersih dan segar karena belum banyak bercampur dengan polusi. Ritual yang wajib diikuti adalah jalan salib. Napak tilas perjalanan Yesus. Saat detik-detik terakhir ditangkap dan diadili, hingga disalib oleh prajurit Romawi. Di antara semua Gua Maria yang ada, mungkin inilah Gua Maria dengan rute jalan salib terbanyak dan terberat. Selain jumlah titik perhentian yang banyak, medan lokasinya juga cukup berat. Mulai dari menuruni bukit sepanjang ratusan meter, lalu memutar hingga mendaki bukit lagi hingga sampai ke gua di mana terdapat altar dan patung Bunda Maria. Rute jalan salib tersedia menjadi 2 bagian, jalur pendek dan jalur panjang. Rute jalan salib panjang dimulai dari bagian belakang terminal bus.
Jalur ini medannya terbilang sangat berat, terutama bagi peziarah yang tidak terbiasa jalan kaki. Perlu persiapan yang matang untuk melakukan jalan salib lewat rute ini. Jaraknya sekitar 3 km, bisa ditempuh hingga 2 jam lebih. Dari perhentian pertama hingga pemberhentian terakhir di dekat lapangan bola di atas bukit. Jika ingin merasakan jalan salib sesungguhnya, barangkali inilah jalan salib yang sesuai untuk menghayati makna penderitaan Yesus Kristus. Di sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan khas pedesaan di pegunungan berbalut udara sejuk yang nyaman. Namun sangat disayangkan, diorama pada perhentian jalan salib rute panjang keadaannya sudah tidak terawat. Kebanyakan tidak ada alias kosong, hanya ada penyangganya saja yang dihiasi dengan gunungan wayang. Bahkan beberapa nomor pemberhentian jalan salib sudah banyak yang hilang, sehingga banyak para peziarah yang tidak mengetahui keberadaan dari rute jalan salib panjang. Akhir dari rute jalan salib adalah tempat tertinggi atau puncak dari bukit. Dari atas bukit ini, kita bisa melihat seluruh pemandangan yang terhampar di sekitar area Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya ini. Di puncak bukit ini, kita akan menjumpai salib milenium dengan ketinggian sekitar 2,5 meter. Salib dilatari dengan tembok setinggi 3 meter dan dibalut dengan cat dengan warna biru. Membuat salib terlihat sangat kontras dengan latar belakang, juga dengan pemandangan yang ada di area Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya ini. Gereja Katolik menyatakan secara jelas dalam syahadat para rasul, yaitu, "Aku percaya akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit dan naik ke surga." Salib milenium dengan korpus menekankan kepada pengorbanan Kristus sampai kepada wafatnya. Penggambaran tersebut lebih jelas menyampaikan inti ajaran Kristiani, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus bab 2 ayat 2, "Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Bagaimanapun juga, potensi Gua Maria Sendang Pawitra ini sebenarnya sangat besar, karena mudah dicapai dan berada dalam lingkup area wisata yang ternama. Para penziarah dapat melakukan ziarah sambil berekreasi ke Tawangmangu dan sekitarnya. Jika Anda berkesempatan ke Tawangmangu, jangan lupa untuk berziarah ke Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya. Selamat berziarah, selamat berdevosi, dan selamat menemukan kerahiman ilahi. Dari Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya Tawangmangu, berkah dalam.